Shalom Sobat Kairos yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 44. Demikian bunyinya. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Demikian bunyinya. Saudara-saudari yang terkasih, Khairil Tanjung pernah berkata, kehormatan kita adalah kepribadian kita. Saat kepribadian saja tidak punya, tak akan mungkin punya kehormatan. Hal itu mau mendeskripsikan kepribadian sama dengan kehormatan. Dikatakan keduanya sama berarti tidak terpisahkan, saling bertalian, dan koheren satu terhadap yang lain. Jika kehormatan sama dengan kepribadian, maka konsekuensinya orang harus punya kepribadian yang baik. Konsekuensi ini lalu menuntut setiap orang untuk memiliki karakter atau kepribadian yang baik. Karena dari sanalah dia akan dihormati. Jadi dapat dikatakan kehormatan memang berhubungan dengan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Banyak saudara orang mencari kehormatan dengan berusaha merebut perhatian orang banyak. Namun akhirnya mengorbankan dirinya sendiri atau menurunkan level kehormatannya. Mencari kehormatan dengan cara membeli kehormatan itu dengan uang, sehingga ia memperoleh kehormatan itu dengan cara tidak terhormat seperti korupsi. Saudara-saudari yang terkasih, kita memiliki konsep dan tindakan rasa hormat yang berbeda-beda. Dalam kehidupan budaya kita masing-masing pasti punya rasa hormat yang berbeda-beda. Untuk itu, saudara yang terkasih, apa yang mau dikatakan dari nats ini tentang menerima hormat dan mencari hormat? Menerima dan mencari hormat terlihat dari sikap kita, saudara. Terlihat dari mau bagaimana kita mengenal dan mengasihi Allah secara dalam. Menerima dan mencari hormat itu kelihatan bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Nats ini mau mengatakan bahwa pada waktu itu banyak orang yang gagal melihat bahwa Allah telah memberikan kesaksiannya tentang siapakah Kristus. Itulah sebabnya mereka mendapatkan teguran keras dari Yesus di ayat 44 ini. Siapa yang ditegur keras itu, saudara? Yaitu para pemimpin. Mereka adalah pemimpin yang tidak mengenal siapa Yesus itu. Dan mereka tidak mengasihi Allah. Tidak ada orang yang dapat mengasihi Kristus tanpa mengasihi Allah Bapanya di surga. Demikian juga tidak ada orang yang mengaku mengasihi Allah di surga dan tidak mengasihi Yesus Kristus. Yesus dan Bapa di surga adalah satu. Dua pribadi yang berbeda tetapi satu Allah yang maha kuasa. Bagaimana mungkin seseorang mengasihi yang satu dan menolak yang lain? Orang yang akan mengasihi Kristus akan mengasihi firman-Nya. Orang yang mengasihi firman Kristus akan mengasihi para saksi yang mengabarkan Kristus. Semua hal ini tidak bisa dilepas. Apa yang menjadi akibat bila seseorang tidak mengasihi Allah? Dia bukan hanya menolak Kristus dan orang-orang Kristen tentu saja, tapi dia juga akan sibuk mencari hormat dari dunia ini. Dia akan mencari pengganti kemuliaan ini dengan mencari hormat dari dunia ini, saudara. Inilah yang membuat manusia begitu penuh dengan kekosongan dan kegelisahan. Kehormatan yang didapat hanya sementara. Ketika kuasa, jabatan, kekayaan itu habis, hilang. Maka banyak juga orang-orang yang selama ini akan hilang dan menjauh dengannya. Mengapa tidak cari pengakuan dari Tuhan? Mengapa tidak cari hormat dari Tuhan?
Orang yang mengasihi Tuhan akan mengejar kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan. Dia akan membayar apapun yang harus dia bayar sebagai harga untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan. Walaupun ini berarti dihina oleh dunia ini, tapi jika Tuhan berkenan, orang-orang seperti ini akan rela dihina dan ditolak oleh dunia ini. Mengapa ada kerelaan sebesar itu di dalam diri mereka? Karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka mengasihi Allah dan tidak ingin apapun lebih daripada kasih dan penerimaan dari Tuhan. Baginya, hanya Kristus yang dapat memberi damai sejahtera. Hanya Kristus yang dapat memberikan kelimpahan, damai sejahtera dan kelimpahan di dalam kasih Allah. Damai sejahtera dan kelimpahan di dalam mengasihi Allah. Maukah kita memikirkan hal ini baik-baik, saudara? Sudahkah damai sejahtera di dalam kasih Allah memenuhi jiwa kita? Jika tidak ada kedamaian di dalam jiwa kita, kemanakah kita akan mencarinya? Carilah kasih Allah. Perjuangkanlah hidup yang mengasihi Allah. Maka kehormatan diri kita akan abadi. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.